Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa ia berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialakan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak dapat mudah diputuskan. Di dalam kehidupan ini, jikalau ada seorang yang hidup sendirian, tidak punya keluarga, tidak punya sahabat, tidak punya teman, kita akan melihat bahwa kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang malang. Dan firman Tuhan katakan hidup yang seperti ini adalah hidup yang sia-sia. Dan di dalam ayat yang ke-8 yang baru kita baca tadi, justru kita akan temukan orang yang seperti ini. Firman Tuhan katakan bahwa dia hidup di dalam kesendirian. Ada seorang sendirian. Tak kalau firman Tuhan mengatakan dia hidup sendirian, ini bukan hanya sekedar bicara bahwa orang ini tidak mempunyai keluarga. Dia tidak mempunyai istri. Dan karena tidak mempunyai istri, dia tidak mempunyai anak. Tidak hanya sekedar bicara tentang itu. Tapi bicara bagaimana orang ini adalah orang yang tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai sahabat di dalam hidupnya. Karena di dalam hidupnya ada ketakutan-ketakutan sedemikian rupa untuk menjalin satu hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Ada satu ketakutan-ketakutan yang sedemikian rupa untuk menjalin satu hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Di mana dalam kehidupannya dia menjalani hidup dia sedemikian rupa dengan menjaga jarak dengan orang lain. Dan dalam kehidupannya ada perhitungan-perhitungan yang sedemikian rupa, sehingga kalau dia menjalani hubungan dengan orang lain sekalipun, dia hanya memperhitungkan apakah ini menguntungkan atau tidak menguntungkan bagiku, dan dia hanya menghitungnya secara materi. Apakah menjalin hubungan dengan dia bermanfaat atau tidak bermanfaat? Jikalau dalam hidupnya dia merasa bahwa orang ini tidak bermanfaat, bahwa orang itu tidak mendatangkan keuntungan secara materi bagi dia, maka dia akan menjauhi orang itu sedemikian rupa. Jadi tidak heran bahwa orang ini tidak mempunyai teman. Tidak heran orang seperti ini tidak mempunyai sahabat di dalam hidupnya. Dan jangan kita harap orang seperti ini akan mengeluarkan uang secara cuma-cuma hanya sekedar untuk membantu orang lain, untuk menggaji orang lain, menggaji upah yang bekerja. Orang yang bekerja bagi dia pun dia menghitungnya sedemikian rupa dengan ketat sehingga sangat menyusahkan orang lain yang bekerja dengan dia. Jadi tidak heran kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadikan anaknya menjadi istri orang ini. Tapi orang ini pun tidak akan peduli. Karena bagi dia mau nikah atau tidak menikah itu adalah satu hal yang tidak terlalu penting. Apalagi dia mulai hitung-hitungan dalam hal seperti ini. Kalau menikah akan mengeluarkan uang banyak. Dan kalau punya banyak uang, kalau punya banyak anak akan mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu membuat hal inilah yang membuat dia tidak menikah dalam hidupnya. Jadilah dia orang yang hidup sendiri. Tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai sahabat dalam hidupnya. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan dia berlelah-lelah di dalam hidupnya. Dan di dalam berlelah-lelah di dalam hidupnya, matanya tidak puas dengan kekayaan. Dengan kata lain, orang ini adalah orang yang bekerja dengan keras. Dia adalah pekerja keras dalam hidupnya.
Tetapi walaupun dia sudah mencapai taraf kehidupan kekayaan yang besar dalam hidupnya, tetap saja dia tidak puas. Tetap saja dalam hidupnya dia terus mencari untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Dan di dalam hal itu membuat dia terus bekerja sedemikian rupa seperti mula-mula dia merintis pekerjaannya. Ada seorang konglomerat, dia pernah bersaksi bagi kami semua orang yang banyak di tempat itu. Dia mengatakan waktu dia merintis pekerjaan, merintis usahanya, dia hanya tidur 4 jam saja di dalam hidupnya. Dan selebihnya dia pergunakan untuk bekerja sedemikian rupa supaya mencapai satu titik yang dia inginkan. Di mana sampai satu titik dia mengumpulkan kekayaan sudah begitu banyak, dia pun puas dalam titik tertentu. Dan akhirnya membuat dia tidak lagi tidur 4 jam, tapi tidur 8 jam. Karena dia sudah mencapai titik dia merasa puas tersendiri dalamnya. Karena di mana pekerjaan dan usahanya telah dapat mencari uang yang lebih bagi dia. Itu kesaksian orang itu. Tapi beda dengan orang ini. Walaupun dia sudah mencapai titik kekayaan yang begitu rupa banyaknya, dia terus saja mencari uang karena dia tidak puas dengan kekayaan yang dia peroleh. Tetapi dalam satu titik di mana dia sudah mencapai titik usia yang sudah tua, mungkin sudah mulai tidak berdaya, dia mulai mengeluh dan bertanya, untuk siapa dia berlelah-lelah? Untuk siapa dia berlelah-lelah dan menolak kesenangan itu? Kita mendapatkan bahwa orang ini bukan saja pelit dengan orang lain, tapi dia juga pelit dengan dirinya sendiri, di mana dia menolak kesenangan walaupun dia sudah menjadi kaya. Jadi dalam hidupnya jangan kita dapat melihat dia pergi berlibur atau melakukan rekreasi yang mengeluarkan uang banyak, atau makan makanan yang nikmat yang mengeluarkan uang yang banyak. Dia mengumpul uangnya sedemikian rupa dan dia menolak segala kesenangan itu. Dan saat ini dia mulai mengeluhkan itu. Dia berlelah-lelah untuk siapa? Dia menolak kesenangan demi mengumpulkan uang yang banyak. Itu untuk siapa? Ini yang kita dapat lihat. Firman Tuhan mengatakan dia tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai saudara laki-laki. Ini juga memberitahukan kepada kita sesuai dengan tradisi pada saat itu. Dia tidak punya ahli waris. Jadi dia mewariskan kepada siapa uang yang begitu banyak. Jadi tidak heran firman Tuhan mengatakan bahwa hidup orang ini adalah hidup yang sia-sia. Hidup orang ini adalah hidup yang penuh dengan kesusahan yang dia jalani dalam hidupnya. Malang sekali orang ini. Tapi kalau kita perhatikan apa yang membuat pengkhotbah mempermasalahkan hidup orang ini. Apa yang dipermasalahkan pengkhotbah? Apakah orang ini berlelah-lelah di dalam hidupnya? Dia bekerja keras sedemikian rupa dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan justru mengatakan supaya kita melihat kepada semut. Tidak ada pemimpin, tapi mereka bekerja keras sedemikian rupa untuk mempersiapkan masa depan mereka. Mereka bekerja keras sedemikian rupa untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hidupnya di masa-masa sulit. Bahkan firman Tuhan mengingatkan supaya orang di dalam hidupnya jangan hidup di dalam kemalasan. Supaya mereka tidak bekerja di dalam kemalasan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak layak makan. Jadi sebenarnya firman Tuhan tidak mempermasalahkan orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan menganjurkan orang untuk bekerja dengan keras. Jadi kalau begitu firman Tuhan di sini sedang mempermasalahkan apa? Apakah sedang mempermasalahkan bahwa orang ini menolak kesenangan dalam hidupnya? Dia tidak pergi piknik, dia tidak makan makanan enak, dia tidak pergi ke restoran yang mahal, dia tidak pergi ke luar negeri untuk menikmati hidupnya. Firman Tuhan juga tidak mempermasalahkan sebenarnya hal ini. Jadi ini bukan yang hakiki. Dan orang ini dikatakan adalah orang yang tidak puas terhadap kekayaan.
Dan oleh sebab dia tidak puas dengan kekayaan, dia terus bekerja dan terus bekerja. Dan kemudian dia adalah orang yang hidup sendirian, tidak punya teman, tidak mempunyai sahabat, dan tidak mempunyai keluarga. Apakah semua ini yang dipermasalahkan oleh pengkhotbah? Kalau kita hanya menyoroti segi ini saja, maka kita tidak akan mendapatkan ketajaman pemikiran pengkhotbah di dalam dia menulis surat ini. Di dalam dia menuliskan apa yang dia tuliskan di dalam perikop ini. Kita harus melihat gambaran besar dari pemikiran daripada pengkhotbah. Ada pemikiran utama yang kita boleh pelajari. Di dalam segi-segi dia menyoroti kehidupan manusia. Dia menyoroti hal yang penting dalam kehidupan manusia itu. Kenapa orang itu akhirnya menjalani kehidupan seperti ini? Mengapa akhirnya orang itu menjalani kehidupan yang mendalami satu kehidupan yang membuat dia susah di dalam kehidupannya? Kita melihat bahwa dia selalu menyoroti kehidupan orang-orang yang dalam hidupnya tidak ada Tuhan. Itulah yang menjadi sorotan utama. Dan kita melihat selanjutnya bagaimana dia menyoroti kehidupan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga kita dapatkan dia menyoroti kehidupan manusia yang di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Mungkin di dalam mulutnya dia sering menyebut Tuhan, tetapi di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Inilah yang menjadi penyebab utama daripada kehidupan orang yang ditulis di dalam ayat ke-8 ini. Bahwa orang ini hidup tanpa Tuhan. Orang ini hidup tanpa Tuhan yang membuat dia menjalani hidup yang penuh dengan kebodohan seperti ini. Dan kebodohan itu mendatangkan kemalangan hidup di dalam kehidupannya. Kemalangan hidup ini yang membawa dia hidup susah di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan dia tidak hanya susah pada saat ini saja, tapi dia akan juga susah di dalam kehidupannya, di dalam kekekalan. Inilah yang mau dikatakan oleh pengkhotbah. Disebabkan karena di dalam hidup orang ini tidak ada Tuhan. Inilah garis utama di dalam pemikiran pengkhotbah. Inilah yang menyebabkan orang ini mengalami kemalangan demi kemalangan hidup seperti ini. Dan kalau kita melihat di dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 adalah pasal yang pertama, pasal yang terakhir daripada pengkhotbah. Di dalam ayat pertama dia sudah mulai berbicara bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Dia mengingatkan kepada pemuda-pemuda untuk mengingat pencipta pada masa muda mereka. Di pasal 11 dia bicara tentang bagaimana mereka dianjurkan untuk menikmati hidup, bersuka cita di dalamnya. Jangan hidup di dalam kepesimisan, optimis di dalam hidupmu, dengan gairah-gairah hidup engkau menjalani hidupmu. Tapi kemudian dia mendasari apa yang dia katakan untuk anak-anak muda mengingat pencipta di masa muda mereka. Dan ini penting supaya mereka mengingat bagaimana Tuhan ada dalam hidup mereka, yang membuat dalam hidup mereka menjauhi kehidupan mereka dari kejahatan dan dosa. Mengingatkan mereka ada Tuhan dalam hidup mereka. Ada Tuhan yang selalu menyertai mereka, yang membuat mereka selalu ingat ada Tuhan. Sehingga tak kala mereka dalam kesulitan dan dalam masalah, mereka tahu Tuhan akan selalu menolong dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mengingat pencipta juga mengingatkan mereka bahwa ada satu tujuan hidup mereka yang utama sebagai pencipta, yaitu tujuan mereka hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dalam seluruh apa yang mereka lakukan, mereka mempunyai tujuan yang utama, yaitu memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan di dalam pasal 12 ayat 13 ayat 14, yaitu ayat terakhir dari pasal terakhir pengkhotbah, kembali lagi pengkhotbah mengingatkan mereka untuk takut akan Tuhan dalam hidup mereka dan selalu berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah pemikiran utama daripada pengkhotbah. Sehingga tak kala kita melihat di dalam
ayat yang ke-8 ini. Dan kita menyoroti dari segi di mana pemikiran utama daripada pengkhotbah, kita mendapatkan satu kejelasan yang begitu indah. Kenapa orang ini sampai hidup di dalam kebodohan seperti ini? Sehingga dia mengalami kehidupan yang malang, kehidupan yang susah dalam hidupnya. Karena di dalam hidupnya tidak ada Tuhan. Sehingga dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sehingga hidupnya berputar dari dirinya, uang, dan berlelah-lelah di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam dunia ini dia benar-benar susah. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal pun dia harus hidup dalam kesusahan. Karena dia tidak mempunyai Tuhan. Tidak heran firman Tuhan secara 2 kali, secara double mengatakan bahwa hidup orang ini adalah hidup yang sia-sia. Dan di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-12, pengkhotbah mencoba untuk menasihati umat Tuhan untuk tidak meniru kehidupan orang yang ada di dalam ayat ke-8. Satu nasihat yang bersifat teknis dan sangat praktis untuk dapat diterapkan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak lagi mengulang kehidupan orang yang ditulis di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada sendirian, di mana mereka mendapat upah yang baik dari pekerjaan mereka. Kalau kita perhatikan, seringkali orang mengira bahwa ayat ke-11 dan 12 dalam pengkhotbah pasal 4 ini adalah hubungan dengan pernikahan. Sehingga tidak jarang mungkin kita akan temukan bahwa orang memakai ayat ini untuk bicara tentang pernikahan. Ayat-ayat firman Tuhan untuk melandasi firman Tuhan disampaikan kepada mempelai dan seluruh orang yang menyaksikan pernikahan itu. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, sebenarnya ayat ini tidak ada hubungan bicara tentang pernikahan, tapi bicara tentang satu jalinan hidup yang dijalinkan dengan sesamanya. Satu jalinan hidup yang dijalinkan di dalam dia melakukan pekerjaan bersama dengan orang lain. Satu jalinan kehidupan, hubungan di dalam usaha atau dagang. Jadi tidak ada hubungan dengan pernikahan. Dan kalau firman Tuhan mengatakan lebih baik berdua daripada sendirian, karena mereka akan mendapat upah yang baik dari pekerjaan mereka. Firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana ada satu hubungan interaksi di dalam orang menjalankan usaha. Di mana di dalam menjalankan usaha, biarlah dalam hidupmu jangan hanya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Seringkali mereka yang melihat hal ini, mereka melihat kepada upah yang baik. Dan mereka kemudian memikirkan bahwa upah yang baik dikatakan oleh firman Tuhan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sebenarnya bukan demikian. Firman Tuhan sedang bicara tentang bagaimana engkau mendapatkan upah yang baik di dalam hubungan kamu bekerja sama dengan orang lain. Engkau mendapat upah yang baik. Apa upah yang baik? Kalau bicara tentang satu hubungan kerja, kalau bicara tentang satu hubungan yang berhubungan dengan dagang, tentu orang akan mendapatkan untung. Sudah memikirkan untuk mendapatkan untung, itu normal, itu biasa. Tapi di sini firman Tuhan sedang bicara tentang upah yang baik. Adalah bicara tentang etika di dalam menjalankan usaha dengan orang lain. Bahwa engkau ingin mendapatkan keuntungan, orang lain pun pasti ingin mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu di dalam menjalankan satu kerjasama dengan orang lain, tak kala engkau memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan bagiku, engkau juga harus memikirkan bahwa apa yang kita jalankan bersama ini juga mendatangkan keuntungan bagimu. Ada etika di dalam berdagang, sehingga mereka mendapat upah yang baik. Dan selanjutnya yang kedua, bicara tentang upah yang baik adalah di dalam usaha mereka bekerja sama. Mereka menjalinnya dengan begitu baik. Ada kepercayaan satu dengan yang lain karena mereka melakukan dengan baik di dalam dagang mereka, di dalam bisnis mereka, sehingga ada saling percaya satu dengan yang lainnya. Dan lebih jauh lagi di dalam hubungan dagang ini, karena ada jalinan hubungan yang baik di dalam usaha, selalu bisa mendapatkan untung bersama-sama. Mereka bisa menjalin satu persahabatan yang baik satu
dengan yang lainnya. Inilah yang dibicarakan oleh firman Tuhan, upah yang baik. Di mana ada etika di dalam berdagang. Satu dengan yang lainnya harus memikirkan bagaimana aku mendapatkan keuntungan, dia pun harus mendapatkan keuntungan. Masing-masing memikirkan hal itu, dan di dalamnya ada ditanamkan kepercayaan sedemikian rupa dengan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kepercayaan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana melalui jalinan-jalinan pekerjaan dan usaha ini mereka juga bisa menjalin satu persahabatan yang begitu baik. Dan firman Tuhan katakan mereka berjerih payah sedemikian rupa. Ini bukan bicara bahwa karena mereka berteman, mereka bersahabat, kemudian jerih payah mereka itu asal-asalan. Tapi firman Tuhan sini bicara tentang jerih payah yang maksimal. Bukan jerih payah yang asalan, tapi jerih payah yang maksimal. Satu jerih payah yang bersifat profesional, satu jerih payah yang dilakukan dengan baik. Sehingga semuanya mereka lakukan dengan apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka bersama. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Inilah yang pengkhotbah inginkan. Ada jalinan sedemikian rupa di dalam kalian menjalankan usaha kalian, di dalam kalian menjalankan perdagangan yang kalian lakukan. Selain kalian menjalankan usaha kalian dengan baik, kalian pun akhirnya mendapatkan seorang teman, seorang sahabat. Adalah celaka. Firman Tuhan katakan why ini artinya celaka. Adalah celaka orang dalam hidupnya. Dia tidak punya teman, dia tidak mempunyai sahabat. Sehingga tatkala dia jatuh tidak ada orang yang mengangkat dia. Ini sebenarnya kalau konteks pada masa lalu. Ini bicara tentang orang yang berdagang, dia sering harus melakukan perjalanan jauh oleh karena dia harus berdagang. Tetapi kalau dia berdua dengan sahabatnya, tak kala di dalam perjalanan yang jauh itu sering harus dia melewati lembah, dan dia harus menjalani jalan-jalan yang sulit, dan tidak jarang kadangkala dalam hidupnya dia jatuh di dalam lubang. Dan kalau dia jatuh di dalam lubang, tak kala dia jatuh di dalam lembah, ada orang yang mengangkat dia, ada orang yang menolong dia. Demikian juga dengan temannya. Tak kala temannya jatuh, tak kala temannya dalam kesulitan, dia dapat membantu. Demikianlah firman Tuhan ingin kita menjalin satu persahabatan, satu kebersamaan yang baik di dalam kita menjalankan usaha. Inilah yang secara teknis, secara praktis dikatakan oleh pengkhotbah di dalam nasihat mereka untuk mereka melakukan apa yang baik sehingga mereka mendapatkan upah yang baik dalam kehidupan mereka. Dan lebih jauh lagi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, inilah yang menjadi dorongan yang semakin dalam sehingga orang mengira ini bicara tentang pernikahan. Karena firman Tuhan di sini mengatakan demikian. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Bicara tentang dua orang yang tidur bersama sehingga mereka menjadi hangat, mereka menjadi panas. Sehingga orang mikir, gak mungkin nih bicara tentang dua laki-laki tidur bersama. Ini tidak mungkin bicara tentang dua perempuan tidur bersama. Itu tidak mungkin. Karena Alkitab tidak pernah mendukung LGBT, kan begitu. Jadi tidak mungkin, mereka pikirnya begitu. Dan kemudian mereka punya berpikiran begini. Ini juga tidak bicara tentang laki dan perempuan yang belum menikah. Itu pun tidak mungkin. Karena firman Tuhan tidak pernah mendukung orang yang melakukan kumpul kebo, maaf kata. Jadi ini sudah pasti bicara tentang orang yang menikah. Jadi sangat cocok dikhotbahkan pada saat pernikahan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat konteks pada masa itu, ini bicara tentang satu keadaan yang membuat orang harus melakukan seperti itu. Di mana seperti yang saya katakan tadi, mereka harus melakukan perjalanan yang jauh. Di mana mereka memperhitungkan sedemikian rupa. Dari kota A ke kota B. Di mana mereka jam 6 pagi dari sini berangkat. Maka sampai di sana jam 5 sore. Mereka perhitungkan sedemikian rupa. Tetapi seringkali terjadi juga ada hambatan-hambatan di tengah jalan sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Sehingga tidak jarang mereka harus berhenti di suatu tempat yang tidak ideal. Di sana mereka harus tidur dan bermalam. Kita bayangkan, ini adalah suasana Timur Tengah
Dimana kalau pada siang hari itu begitu panas, begitu terik, tetapi pada malam hari itu bisa begitu dinginnya cuaca udara yang bisa menusuk-nusuk kulit dan tulang yang membuat orang tidak tertahankan. Dalam kondisi seperti inilah ada suatu kebiasaan daripada pedagang-pedagang ini untuk bertahan hidup. Mereka harus berpelukan satu dengan yang lainnya untuk saling menghangatkan tubuhnya, untuk supaya tubuhnya menjadi panas untuk melawan kedinginan yang ada. Why celakalah jikalau dia sendirian, karena dia besok paginya kemungkinan akan mengalami kelumpuhan karena dingin itu, bahkan tidak jarang mengalami kematian karena dinginnya sedemikian rupa. Tapi adalah senang adanya dia berjalan dengan sahabatnya, dia berjalan dengan temannya di dalam melakukan perjalanan dagangnya, sehingga pada saat di dalam kondisi seperti itu mereka saling menghangatkan sehingga mereka boleh selamat. Jadi intinya di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita butuh orang lain, kita butuh sahabat, kita butuh teman untuk kita saling tolong menolong satu dengan lainnya di dalam menjalani hidup ini, baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan kita di dalam berdagang. Mungkin dalam suatu kesempatan kita mengalami kesulitan di dalam dagangnya, hanya dia yang pedagang yang mengerti, hanya dia yang dekat yang dapat mengerti, yaitu sahabat kita yang berdagang dengan kita. Dia bisa bantu kita. Demikian juga sebaliknya, kita dapat juga melakukan hal yang sama dengan dia, sehingga dalam kehidupan ini mereka bisa saling tolong menolong dalam hidupnya. Itulah inti firman Tuhan. Dan firman Tuhan terakhir mengatakan demikian: dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini juga bicara pada konteks masa lalu. Mereka harus melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh. Di dalam perjalanan jauh ini tidak jarang ada penyamun. Dan kalau mereka sendiri, mereka akan kesulitan menghadapi penyamun itu. Dia akan mudah sekali dikalahkan. Tetapi jikalau dia berdua dengan temannya, tidak mudah dikalahkan. Atau kadangkala bisa lebih, itu akan lebih baik lagi. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ada peningkatan-peningkatan jumlah. Dengan demikian firman Tuhan ingin mengatakan, jikalau di dalam hidup kita ada banyak teman, ada banyak sahabat, itu tentu akan banyak menolong dalam hidup kita. Dan dengan banyak teman, dengan banyak sahabat, kita juga bisa menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan menolong dan membantu orang itu tatkala mereka dalam kesulitan. Sehingga dalam hidup kita ini kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain pun bisa menjadi berkat. Tapi kita melihat indahnya nasihat pengkhotbah ini. Di dalam kita menjalani hidup seperti ini, kita bisa memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di dalam kehidupan kita, dengan kesaksian hidup kita yang baik, kita boleh membawa orang itu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan kita, Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan kami. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami ya Tuhan kami. Untuk kami boleh menjadi pendengar yang baik, dan lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang di dalam kehidupan kami yang singkat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.